Salam dalam kasih Tuhan Yesus. Jumpa lagi dalam program Rehat edisi 7 Juni 2022. Sahabat Rehat, Allah itu penuh kasih dan kesetiaan. Dia tidak saja berjanji untuk mengasihi dan memelihara kita, tetapi sungguh-sungguh hadir di dalamnya. Seperti apa pemeliharaan Tuhan bagi kita? Firman Tuhan di hari ini hadir untuk menyapa kita. Karena itu mari teduhkan hati kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, firman-Mu telah tersedia untuk kami dengarkan. Layakkan kami untuk menerima kebenaran firman Tuhan, supaya firman ini sungguh-sungguh mengambil bagian di dalam kehidupan kami, secara khusus di hari ini dan seterusnya. Berbicaralah, kami telah sedia mendengar, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Yehezkiel 11 ayat 14 sampai 21. Janji tentang pembaharuan Israel. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku, "Hai anak manusia, penduduk-penduduk Yerusalem berkata tentang semua saudara-saudaramu, tentang kaum kerabatmu dan segenap kaum Israel dalam keseluruhannya. Mereka telah jauh dari Tuhan. Kepada kami tanah ini diberikan menjadi milik. Oleh sebab itu katakanlah, beginilah firman Tuhan Allah. Walaupun aku membawa mereka jauh-jauh di antara bangsa-bangsa dan menyerahkan mereka di negeri-negeri itu, dan aku menjadi tempat kudus yang sedikit artinya bagi mereka di negeri-negeri di mana mereka datang. Oleh sebab itu katakanlah, beginilah firman Tuhan Allah, aku akan menghimpunkan kamu dari bangsa-bangsa dan mengumpulkan kamu dari negeri-negeri di mana kamu berserak. Dan aku akan memberikan kamu tanah Israel. Maka sesudah mereka datang di sana, mereka akan menjauhkan segala dewa-dewanya yang menjijikkan dan segala perbuatan-perbuatan yang keji dari tanah itu. Aku akan memberikan mereka hati yang lain dan roh yang baru di dalam batin mereka. Juga aku akan menjauhkan dari tubuh mereka hati yang keras dan memberikan mereka hati yang taat, supaya mereka hidup menurut segala ketetapanku dan peraturan-peraturanku dengan setia. Maka mereka akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allah mereka. Mengenai mereka yang hatinya berpaut pada dewa-dewanya yang menjijikkan dan pada perbuatan-perbuatannya yang keji, aku akan menimpakan kelakuan mereka atas kepalanya sendiri. Demikianlah firman Allah. Amin. Tema Rehat di hari ini, hidup dalam pemeliharaan Allah. Sahabat Rehat, bagaimana perasaan saudara jika pernah jatuh karena melawan perintah Tuhan? Adakah saudara mengatakan mungkin ada rencana Tuhan yang berproses dalam hidupku? Ataukah kita menghakimi orang lain sebagai penyebab pergumulan itu? Sahabat Rehat, Allah menjawab Yehezkiel yang bergumul karena umat Israel telah menjauhinya. Akibatnya mereka harus menjalani hukuman dengan cara menjadi orang buangan di negeri asing. Namun peristiwa pembuangan bukan akhir bagi mereka. Allah berjanji bahwa ada saatnya Tuhan akan menghimpun mereka kembali. Akan tiba saatnya Allah menuntun mereka pulang ke tanah perjanjian, dan mereka akan tetap tinggal di sana. Konsekuensinya, umat Israel harus bertaubat. Nah, setelah dibebaskan dari pembuangan, mereka harus meninggalkan segala penyembahan berhala. Mereka akan hidup taat kepada Allah dengan mengikuti hukum-Nya dengan setia, dan hidup mereka sungguh-sungguh menunjukkan jati diri sebagai umat milik Allah. Tetapi jika mereka tidak setia dan tetap menyembah berhala,
maka hukuman yang lebih berat menanti mereka. Sahabat Rehat, kasih Allah yang sempurna terlihat dalam pemeliharaannya. Bagaimana Tuhan hadir secara langsung di dalam kehidupan kita. Ia ingin agar manusia yang dikasihinya hidup dalam segala berkat-Nya. Namun manusia adalah makhluk yang tidak sempurna sehingga sering melakukan kesalahan. Allah pasti menghukum umat-Nya yang berbuat dosa, namun Ia tetap mengasihi dan mau menyelamatkan mereka. Allah memberikan dan menjatuhkan hukuman, tetapi di saat yang sama Ia juga menjanjikan pemulihan dan pembaruan. Keyakinan akan kasih Allah yang sempurna seharusnya membuat kita berusaha untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Terpuji namanya. Haleluya. Amin. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman di kesempatan di hari ini. Tuhan selalu menuntun dan membimbing kami lewat karya kerja Roh Kudus-Mu, sehingga kami pun tahu dan senantiasa mencari kebenaran-kebenaran firman Allah. Dengan firman ini kami boleh dituntun bahwa tak sedetik pun Allah meninggalkan kehidupan kami. Dan jikalau kami hidup dalam pemeliharaan Tuhan, maka hidup ini senantiasa baik adanya. Hidup yang sungguh-sungguh menikmati kasih dan kesetiaan Allah. Di hari ini, Tuhan terus menjadi sumber kekuatan bagi setiap anak-anak Tuhan untuk kembali ke dalam rutinitas sehari-hari. Di mana saja kami boleh bekerja, berkarya, dan beraktivitas, bahwa Tuhanlah sumber kesehatan, sumber kemampuan, bahkan sumber berkat bagi kami. Kami terus berkarya selagi ada kesempatan, karena karya dan kerja adalah anugerah Allah untuk diperankan. Kasihi umat Tuhan di hari ini yang terbatas karena sakit penyakit, yang terbatas karena himpitan banyaknya persoalan dan pergumulan, dan juga hati keluarga yang berduka. Tuhan jamah, Tuhan hiburkan. Ya Allah, ya Tuhan kami, kasih dan kesetiaan Tuhan juga senantiasa hadir dalam kehidupan, dalam sebuah perjumpaan dengan sesama kami, di lingkungan di mana kami hadir dan berada. Dan Tuhan semakin memampukan kami untuk menyatakan sebuah kesaksian bahwa siapa yang percaya dan sungguh-sungguh hidup dalam pemeliharaan Allah senantiasa diberkati. Bapa di sorga, terpujilah Engkau. Mohon ampun segala dosa keterbatasan kami, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sahabat Rehat, hiduplah dalam pemeliharaan Allah, maka hidupmu semakin diberkati. Maju terus dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.